Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wasababil a'dami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimunu minhul ayat wa tabtahuli biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun najri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para ustadz, para kiai serta sesepuh di Majelis Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Batam, yang kami muliakan para ustadz, para kiai, ikhwan, akhwat dimanapun berada, melanjutkan pembahasan kita dalam Sirrul Asrar pasal ketiga, di mana pada hari kemarin kita berhenti di garis edar ruhaniyah pada alam malakut, dan nanti kita lanjutkan pembahasan ini di alam-alam berikutnya. Hanya saja saya harus sampaikan bahwa untuk alam yang berikutnya saya tidak punya pengalaman, tidak mengalami, sehingga sebagai syarat saja kita bacakan saja kitabnya, kan begitu. Karena guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang menjelaskan ini berdasarkan pengalaman yang beliau lakukan. Sementara saya baru sampai kepada tingkat mengalami kolbu. Peristiwa alam kolbu itu, di mana guru kita juga mengetahui betul apa yang terlintas dalam hati sampai beliau utarakan. Termasuk juga pengalaman saya di hari terakhir bersama almarhum ibu saya. Bagaimana ibu saya juga membaca kolbu tanpa diucapkan oleh mulut. Bisikan kolbu terdengar oleh orang tua kita yang sedang menghadapi akhir kehidupannya. Jadi hanya itu yang bisa saya ceritakan. Selebihnya hanya membacakan teks saja. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan berkah dari bahasan kitab Sirrul Asrar ini, mari bersama-sama sebelum dimulai kita membacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Bi barakatus suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita membahas bahwa ruang edar ruh jismani itu ada di dalam badan, di semua anggota tubuh yang terlihat. Penggalian potensinya adalah dengan amalan syariat. Bentuk konkretnya kita laksanakan seluruh ibadah wajib yang sudah diperintahkan Allah. Berikut hukum-hukum syariatnya yang telah ditetapkan, yang diamalkan tanpa syirik. Jadi kita ulas lagi sedikit. Allah memerintahkan kita, mengingatkan kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah yang baik, yang sempurna, yang diperintahkan oleh Allah, maka diberi penjelasan oleh Allah dalam surah ke-98. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan manusia dan jin beribadah kepada Allah itu kecuali dengan mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan dalam menjalankan agama, yang maknanya barangkali tanpa riya, tanpa syirik, tanpa sum'ah. Sehingga ibadah kita secara ruhaniyah
secara qalbu bersih dari unsur-unsur yang lain tanpa syirik. Nah, keuntungan dari pengolahan ruh jismani adalah al-wilayah. Jadi untuk menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah, cukup laksanakan perintah Allah saja dengan keikhlasan. Maka dijamin itu akan menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Dan akan mukasafah. Selain menjadi kekasih Allah, juga mukasafah. Apa itu mukasafah? Terbukanya hijab antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan karena kalau dalam rukun agama kita, arkanuddin, rukun agama, ada rukun Islam yang itu memerintahkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah syariat yang diwajibkan Allah dipardukan kepada kita. Lalu kemudian rukun berikutnya ada disebut dengan rukun iman, kan? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan yang ketiga, ada yang namanya rukun ihsan. Nah, rukun ihsan ini dikatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau menyaksikannya. Tapi kalau engkau tidak menyaksikannya, yakini Allah menyaksikan dirimu. Inilah ihsan. Jadi agama kita, rukun-rukunnya itu ditopang minimal oleh 3 itu. Islam, iman, ihsan. Dan rukun yang jarang dibahas ada namanya rukun as-sa'ah atau rukun kiamat. Karena memang dalam hadis yang menghimpun rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, malaikat Jibril juga bertanya tentang kiamat. Jadi rukun agama itu ada 4: Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Pengetahuan tentang hari akhir. Karena dalam Quran jumlah ayat yang menjelaskan tentang hari akhir itu 37%, 36,7%, sampai itu 37% kalau diambil lurus. Saking banyaknya ayat itu menjelaskan tentang kiamat itu. Yang jelas-jelas saja misalnya surah ke-75 misalnya Al-Qiyamah itu tentang kiamat. Surah ke-88 misalnya Al-Ghasyiyah itu tentang kiamat. Al-Ataka hadisul Ghasyiyah, atau tentang bergoncangnya bumi itu juga kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-zalzalah, itu kiamat. Jadi banyak ayat-ayat menjelaskan, surah dan ayat yang menjelaskan tentang kiamat. Hampir 37%. Jadi sisanya dibagi itu, rukun Islam, syariat, rukun iman, dan rukun ihsan. Jadi pembagian keilmuannya itu. Begitu kita bisa menggali ruh jismani kita dengan menaklukkan keinginan jawarih, keinginan badan, maka akan terbuka apa? Kewalian. Akan terbuka mukasafah, hijab yang selama ini menutupi. Kan simpelnya gini, begitu kita masuk di alam mulki, ruh kita masuk di alam jasad, maka begitu ruh ini ngikut keinginan jasad, makan, minum, syahwat, nah disitulah tergelincirnya, karena bukan itu kenikmatan ruhaniah itu kenikmatan jasad. Kalau diikuti bermewah-mewahan, itu diingatkan dalam Al-Quran, surah 102, surah At-Takasur. Misalnya Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir, bermegah-megahan tak akan pernah membuat engkau merasa puas. Hatta jurtumul maqabir, sampai masuk ke liang lahat. Apa saja yang arahnya kepada dunia, engkau tidak akan pernah puas sampai engkau
menghadapi kematian. Makan kita, itu yang namanya makan itu maunya makan yang enak-enak terus, makan daging, makan. Tapi usia kemudian tidak cocok dengan makanan yang enak-enak itu. Makin tua gigi makin tanggal, habis satu-satu gigi kita itu tuh tanggal satu-satu. Nah kalau sudah usia 70 misalnya, yang giginya sudah habis suruh makan daging kambing misalnya, kan jadi cuma gengel aja, nggak bisa dikunyah sama dia. Lari ke sana, lari ke sini kan gitu. Disebabkan kenapa? Karena memang kalau untuk menikmati yang duniawiyah ini harus kita ketahui ada batasannya. Oleh karena itu semakin tua harus jarang makan, Pak. Jangan kebanyakan makan kalau semakin sudah. Kenapa? Kalau banyak makan nanti banyak penyakit yang timbul. Asam urat lah. Bukan hanya asam urat, asam aurat juga karena protein tinggi kan. Semua akan keluar itu ketika makanan terus kita jejalkan. Sehingga bulan Ramadan ini sangat penting bagi kita untuk mengembalikan ruhani kita sehingga dia berada pada posisi normal ruhaninya. Karena di luar bulan Ramadan ruhani kita itu lemah. Karena kita menganggap makanan itu akan membangkitkan ruhani. Enggak, makanan yang kita makan justru akan membuat ruhani kita lemah. Ketika banyak makan, perut kenyang, ibadah sholat jadi malas. Baca Quran jadi malas. Satu ayat saja udah langsung ngantuk, nguap itu karena nggak kenyang. Tapi di bulan Ramadan, siang hari kita puasa, badan lemas, tapi ruhani kita bangkit. Selesai berbuka kita, maka kita bisa langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib, lanjut dengan sholat isya, lanjut dengan sholat taraweh. Selesai taraweh tadarus, selesai tadarus ngaji. Bayangkan itu. Hari-hari biasanya boro-boro begitu, hari-hari biasa. Mau ngaji saja seminggu sekali, wah berat betul. Oh ini tiap hari ngaji, semangat. Kenapa? Karena tadi ruh jismaninya sudah diolah, sudah digali, sehingga muncullah mukasafah. Kenikmatannya ternyata bukan makan minum, kenikmatannya itu ruh itu. Kenikmatannya adalah kenikmatannya ibadah kepada Allah. Maka dalam surah Al-Imran dikatakan gini, Juyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu apa? Anak-anak, istri, suami, kan gitu. Jadikan indah itu. Lalu kemudian kendaraan, mukontor, harta kekayaan, minad dahabi berupa emas, perak, perhiasan-perhiasan. Lalu kemudian apa? Sawah ladang, pekerjaan, semua yang menghasilkan itu membuat nikmat kita itu. Kata Allah, itu hanya pandangan syahwat saja itu. Karena di sisi Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Assalamualaikum Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai Samsul, alhamdulillah hadir di depan kita sekarang. Kita lanjut, Pak Kiai izin. Dalam Al-Imran itu dijelaskan begitu. Seluruh kenikmatan dunia itu oleh Allah dipandang itu hanya perhiasan. Yang terbaik apa? Wallah indahu husnul ma'ab. Ada husnul yang terbaik di sisi Allah. Apa itu? Ayat berikutnya kemudian Allah menawarkan, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dalikum. Apakah ingin aku perlihatkan, apakah ingin aku tunjukkan kepada engkau semua apa yang lebih baik dari seluruh tadi yang diceritakan? Harta benda, kekayaan, jabatan, posisi, kenikmatan, emas, perak,
kendaraan-kendaraan yang bagus. Ada yang terbaik di sisi Allah dibanding itu semua, yaitu lilladina taqau inda rabbihim, yaitu engkau bertakwa kepada Allah, kepada Allah yang maha memelihara. Nah, ketika kita yang tadinya melihat material dunia, melihat ketakwaan, maka itulah penggalian potensi ruh jismani dimulai. Ketika ruh jismani digali, maka di sini dikatakan waribhuhu fid dunyal alwilayah wal mukasafah wal musyahadah fi alamil mulki min tahtis sura ila samai. Keuntungan dunia dari pengolahan ruh jismani adalah al-wilayah, kewalian, dan mukasafah, terbukanya hijab antara manusia dan Allah, dan musyahadah, merasa berhadap-hadapan dengan Allah di alam mulki dari bumi sampai langit. Jadi kita sedikit ulas kenapa penggalian ruh jismani ini menjadi hal yang pertama diungkapkan. Ini supaya nyambung dengan pengajian yang sebelumnya, kita gambarkan dulu. Masih ada nebuntelannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kita seluruhnya di mana? Di alam lahut. Katakanlah ini ruhnya. Alam lahut. Ini sebagai contoh saja supaya di alam lahut ruh. Apa nama ruh ini? Inilah yang disebut dengan ruh qudsi. Ini contoh. Kemudian ruh qudsiyah ini diturunkan oleh Allah kemana? Ke alam jabarut. Masuk alam jabarut, ini ruh harus dibungkus, karena kalau tidak ada bungkusnya, maka alam jabarut itu terbakar oleh ruh qudsiyah itu. Dibungkuslah oleh bungkus, dan kemudian ruh itu dinamakan sebagai ruh sultani di alam jabarut. Nah, apa itu alam lahut? Alam lahut itu kalau menurut sebahagian penjelasan dari kitab Sirrul Asrar yang versi yang lain dikatakan sebagai alam ketuhanan. Apa itu alam jabarut? Alam jabarut disebut dengan alam kemahakuasaan. Nah, ruhnya disebut ruh sultani. Lalu kemudian diturunkanlah ruh ini dari alam jabarut ke alam mulki, ke alam malakut lebih dahulu. Dibungkus lagi di alam malakut. Inilah bungkus ini namanya ruh rawani. Kalau dalam Sirrul Asrar yang ini dikatakan sebagai ruh sirrawani. Kita singkat saja ruh rawani. Di alam malakut diturunkan ke alam mulki, ruh itu dibungkus yang disebut dengan ruh jismani. Inilah ruh jismani. Begitu ruh-ruh ini yang sudah berbungkus, Allah perintahkan di alam mulki masuk ke dalam jasad manusia. Kalau ini dikatakan jasad manusia, inilah masuk ke dalam jasad manusia. Nah, sekarang saya punya jasad. Jasad saya ini menutupi ruh-ruh yang ada di dalam bungkusan-bungkus tadi yang disebut dengan kiswah. Dibungkus. Jasad kita ini membungkus seluruh ruh. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan. Beliau menjelaskan bahwa ternyata setiap ruh yang ada dalam diri kita itu memiliki hawanit, memiliki garis edarnya, memiliki tempat kedudukannya. Di manakah ruh jismani? Dia berada di antara daging dan darah, membungkus. Garis edarnya di mana? Fi badanil jawarih, seluruh badan yang ada di kita.
Ini garis edarnya ruh jismani. Lalu di mana garis edarnya ruh yang dibungkus di alam malakut berupa ruh rawani itu? Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, ada di alam kolbu, di kolbu. Nah, kita kan menerjemahkan kolbu itu sebagai jantung. Bukan itu kolbu itu. Kolbu itu adalah perkara yang abstrak yang ada di dalam diri manusia. Nah, itu kolbu, garis edar dari ruh rawani. Di manakah garis edar ruh sultani? Itu ada di inti kolbu yang disebut alam fuad, di fuad. Jadi fuad itu inti dari kolbu. Di manakah garis edar ruh qudsi? Di inti dari fuad, yaitu sir. Kemudian pertanyaannya, apakah kitab Sirrul Asrar ini menjelaskan itu secara imajiner? Tidak, real. Bahwa di alam dunia ini pernah hadir ruh qudsi. Di mana itu ruh qudsi pernah hadir? Baca surat Al-Baqarah. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sungguh telah aku berikan ayat-ayat kepada Musa alaihi salam, dan kemudian Musa alaihi salam waqaffaina, mewakafkan rahasia itu kepada siapa? Setelah dirinya, min ba'dihi birusul, kepada rasul-rasul setelah dirinya. Kemudian wa ataina Isa bin Maryam, dan kemudian juga diturunkan kepada Isa bin Maryam. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Beliau kemudian oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan tambahan terbukanya Al-Qudsiyah, Ruh Kudus. Maka Nabi Isa alaihi salam di alam mulki, di alam dunia itu, ketika beliau dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan membentuk dari tanah. Tanah itu dibentuk sama dia seperti burung, ditiup oleh beliau jadi burung. Bahkan yang mati bisa dihidupkan, disebabkan karena Allah wa ayyadnahu biruhil kudus, diberikan kunci tambahan ruh al-qudsiyah dirinya yang terbuka di alam mulk. Maka Sirrul Asrar ini otentik, tidak bohong menceritakan soal ruh-ruh itu. Nah, yang lain, kalau Nabi Isa alaihissalam ruh qudsiyahnya terbuka di alam ini dan dibuka dalam ayat Quran. Tapi ada guru-guru kita yang tersembunyi ruh qudsiyahnya terbuka. Real untuk kita saja kalangan Thariqah, bahwa guru kita sanggup membuka yang begitu, tapi tidak untuk dipamer-pamerkan, karena memang kewalian itu bukan Nabi dan Rasul. Jangan pula kemudian dianggap wali itu lebih tinggi derajatnya dari Nabi dan Rasul. Jangan, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bab terakhir menjelaskan ada satu kelompok nanti dalam Thariqah yang mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Itu salah. Beliau menjelaskan itu penyimpangan itu. Tetap derajatnya wali itu lebih rendah dari Nabi dan Rasul. Beliau yang ngobrol, beliau yang berbicara dalam itu. Nanti kita bahas. Nah, intinya bahwa apa yang dibuka oleh Sirrul Asrar ini bukan sesuatu yang makanya saya bercerita ini kebetulan ada pakai Samsul Ibrahim, saya Kitab Hidayat. Beliau ini saksi, saudara, saksi bahwa beliau ketika itu menjemput guru kita semua, Kiai Haji Yusuf. Saya kontaknya sama beliau. Itulah yang saya ceritakan. Saya ketika beliau ini cuman apa istilahnya, ke Batam itu apa namanya? Numpang lewat aja, transit ya, transit ke Batam mau ke Malaysia.
tadinya mau jemput ke bandara sama beliau, tapi karena itu tadi saya nyiapin uang dulu, ceritain gaya-gayaan aja, mau ngambil uang 2 juta waktu itu saya masih ingat, mau ngambil 2 juta, saya tukar terigu, tapi nggak bisa buka itu uang, ATM di mana dulu bisa, KDA nggak bisa. Akhirnya beliau dari bandara membawa langsung ke Batam Center. Di Batam Center itu kan di lantai 1 itu berderet itu ATM, nggak bisa dibuka itu uang. Begitu naik ke lift, beliau menepuk saya 2 kali pundak. Kemudian dia manggil ajudannya yang namanya Ibnu. Ibnu kesini, tolong tukarkan uang 2 juta ke ringgit. Lalu beliau nengok kepada saya dan katakan sama beliau, sudah sampai. Oh, menangis kan? Kenapa? Karena niat tidak sampai, tapi dalam hati terbaca oleh guru kita, dimulai angkanya pun persis. Dan beliau sampai akhir hayat belum pernah merasakan, merasakan uang saya belum. Guru yang sampai hari ini, kalau boleh dibilang saya menyesal, ya menyesal lah, tidak maksimal sudah. Tapi beliau kolbunya sudah terbuka, bahkan bisa membaca kolbu murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Sirur Asrar menjelaskan bahwa ruh jismani yang hidup sudah pernah, kalau ini pengalaman saya kan, sudah pernah saya lihat, saya saksikan dan saya alami. Ada orang-orang yang ruh jismaninya hidup, yang mampu membaca setiap detik, detak, ucapan, gerak hati kolbu kita. Boleh ditanya sama beliau, itu peristiwa. Dan banyak peristiwa lain yang itu sebenarnya sangat rahasia. Cuman kalau kita ini kan karena murid yang agak nakal sedikit kan, kita justru malah mengeksplor kemampuan guru kita seperti itu, malah kita bangga eksplor. Dan hari ini malah kita ceritakan pula, Masya Allah. Tapi karena ini kajiannya ilmu ya, niatnya kan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu bagi kita semua, dan kemudian kepada beliau menjadi amal jariah, pahala ilmu. Untuk beliau kita khususkan baca Al-Fatihah bi barakatus suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Baik, itu penggalian untuk potensi ruh jismani. Penggalian potensinya adalah dengan amalia syariat, dan bentuk konkretnya adalah ibadah wajib yang seperti sudah dijelaskan. Nah, adapun ruang edar ruh rawani adalah kolbu. Nah, dikatakan begitu. Dalam kitab ini dijelaskan wahanu turuhi rawani al-kolbu. Itu adalah kolbu. Penggalian potensinya adalah ilmu thariqah. Bentuk amalannya adalah sibuk dengan 4 asma Allah di tingkat pertama. La ilaha illallah, Allah huwa al-haq. Nah, ini kan jarang kita gali. Padahal untuk mengolah, menggali potensi ruh, itu ilmunya ilmu thariqah. Nah, kita memiliki problem. Problemnya apa? Problemnya kita justru menghindari pengetahuan tentang berthariqah itu. Sudahlah, zikir saja, nanti juga ketemu. Lah, padahal guru kita mengharuskan kita selain amalia juga ada hikmah. Di dalam surah Asrar dijelaskan awal dari perjalanan zikir manusia itu diawali dengan zikir. Begitu zikir lisan sudah matang, sebenarnya tujuan dari zikir lisan itu untuk menghidupkan latifatul qalbi. Tapi dalam surah Asrar dijelaskan, sebelum masuk ke latifatul qalbi, zikir lisan itu harus melalui zikir nafs, zikir jiwa. Kalau saya menafsirkannya zikir jiwa.
Nah, ini pengalaman ini. Ternyata banyak yang kolbunya tidak bisa melakukan zikir secara mandiri disebabkan karena dia tidak mengetahui bahwa tahap ketika zikir lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, menganggap zikir itu sudah bisa langsung tembus kepada kolbu. Sementara dalam Sirrul Asrar dikatakan sebelum masuk ke zikir kolbu dia harus melalui zikir nafs. Apa zikir nafs itu? Zikir nafs itu adalah zikir jiwa. Apa zikir jiwa itu? Dalam kitab yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa jiwa manusia itu ada 7 lapisannya. Lapisan pertama adalah nafsu amarah. Kalau kita zikir lisan, kita masih emosi, maka yang terjadi zikir yang kita lakukan itu pasti kita tujukan untuk membawa amarah kita itu. Mau itu marah karena kita kekurangan duit, mau itu marah kita punya masalah hidup, mau itu masalah macam-macam itu, maka zikir yang kita lakukan pasti ditujukan untuk kepentingan itu. Nah, oleh karena itu dalam litoriki ilallah penting untuk ditundukkan nafsu itu. Abdul Qadir Al-Jilani, tapi ini memang kitab ini ditulis oleh para murid-murid beliau. Ini dikasih penjelasan. I'lamu anna litoriq qaltina salah satu itu asma. Ketahuilah bahwa dalam thariqah kita dikenal 13 nama-nama Allah. Sab'atun usulun, 7 bersifat usul, wasittatun furu'u, 6 bersifat furu' atau cabang. Ketujuh nama Allah diamalkan untuk ketujuh nafsu yang 7. Setiap nama Allah diamalkan sesuai dengan bilangan dan memiliki bacaan wajib yang dibaca setelah. Nah, untuk nama pertama untuk nafsu amarah, zikir yang dibaca adalah zikir la ilaha illallah dengan jumlah 100 kali. Jadi zikir lisan yang kita lakukan agar supaya tidak membawa nafsu amarah, maka nafsu amarah itu yang harus kita tunjukkan. Setelah lapisan nafsu amarah rontok, baru muncul nafsu lawamah, jiwa yang penuh penyesalan. Dalam surah ke-75 surah Al-Qiyamah dikatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bersumpah Allah dengan hari kiamat itu dan bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Jadi dalam hadis lain juga dikatakan kiamat itu sebenarnya ketika manusia mati meninggal, itu sudah kiamat bagi dirinya. Kiamat subuh selesai dia dari. Tapi begitu meninggal, banyak manusia yang kemudian menyesali apa yang pernah dia tinggalkan. Dan diuraikan lagi dalam surat As-Sajdah itu, mereka yang melakukan dosa kesalahan ketika dia sudah wafat itu menyesalnya kayak apa. Didetailkan oleh surah As-Sajdah, walau taro idul muslimina engkau akan saksikan orang yang menyesali perbuatan karena kemaksiatannya, ru'usi inda rabbihim, kepalanya tertunduk di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan, aku sudah melihat peristiwa ini. Wa sami'na, aku sudah mendengar. Farji'na na'mal shalihan inna muslimin, balikin aku ke alam dunia, sesungguhnya aku akan berlakukan amal soleh. Inna mungkin sungguh aku hari ini yakin. Makanya keimanan itu akan tumbuh kalau sudah musahadah, sudah menyaksikan. Tapi musahadah akan datang kalau terbukanya tirai. Terbukanya tirai itu akan hadir kalau kita tahu, kenal
jalurnya kira-kira kita harus punya kehendak untuk belajar. Kita nanti dari belajar itu jadi mengetahui. Dari mengetahui kita menjadi bisa hadir. Dari hadir kita apa kita bukannya tirai. Dari mufasalah kita menjadi musyahadah. Dari musyahadah itulah terbit iman yang pokok. Maka kenapa orang-orang yang masuk dalam thariqah itu disebut murid. Murid itu adalah orang yang memiliki irodah, keinginan untuk belajar, keinginan untuk hadir, keinginan untuk mufasalah, ada keinginan untuk memiliki iman. Jadi disebut murid itu irodah, bukan rendah murid. Terus tinggi tingkatnya. Sebab ada orang yang tidak punya irodah, ada orang yang tidak punya irodah. Jadi kalau nanti di akhirat baru menyesali, di akhirat baru terbit keyakinan, itu sudah terlambat. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dengan tegas, kalau dalam Fathur Rabbani di bab-bab beliau penjelasan itu sangat tegas beliau. Untuk supaya apa? Supaya kita bangkit dari kelalaian. Supaya kita terbuka kalbu kita untuk segera berjalan menuju Allah, membuka tabir-tabir rahasia kehidupan. Di dunia ini, jangan nanti di akhirat. Kalau di akhirat udah terlambat, Pak. Membuka misalnya ruh jismani saja di akhirat udah terlambat. Karena begitu nanti kita meninggalkan dunia ini, yang jemput itu makhluk di alam malakut. Siapa? Para malaikat. Ibaratnya ini kan bungkus jasad tadi. Jasadnya ditanggalkan, dibuka. Nah, yang dibawa inilah ruh jismani oleh malaikat itu. Begitu ruh jismaninya tidak mengenal alam malakut, ya sudah. Dikubur di alam kubur sudah. Nggak akan naik lagi ke alam-alam berikutnya, enggak. Kenapa? Karena kalau dia sudah kenal bahwa ruh jismani itu begitu penting, begitu nanti meninggal, jasadnya disimpan di bumi, balik lagi ke bumi, ruhnya akan masuk ke disebut dengan jannatul ma'wa. Jadi di bab kedua pernah kita membahas tentang jenis manusia jasmani dan manusia ruhani. Manusia jasmani itu adalah manusia yang menjalankan syariat marifat. Manusia ruhani adalah manusia yang sudah menjalankan hakikat. Manusia jismani akan mendapatkan surga jannatul ma'wa pada tingkat pelaksanaan syariat kebenaran. Mereka akan menikmati jannatul na'im, jannah surga tingkat kedua ketika beliau ini syariat bangkit dalam perjalanan. Maka yang ketiga disebut dengan manusia jismani yang tidak mampu melaksanakan syariat dan ma'rifat akan mendapatkan kekasih surga. Lalu bagaimana dengan manusia ruhani? Manusia ruhani adalah manusia yang sudah menjalankan hakikat, dan dia adalah mahram al-qurba. Kalau manusia jasmani, manusia yang dipertemukan dengan Allah. Kenapa? Karena ya cuma penikmat. Tapi manusia ruhani tak penting lagi itu, tidak ada kata kebenaran bagi dia yang penting berbuat. Maka ada di era misalnya yang ada yang akhirnya sangat indah. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena mengharap surga, untuklah surga itu untukku. Namun bila sujudku
kelasnya sudah kelas manusia depan. Bisa mudah-mudahan aja lepas lah. Keinginan jasa dia ini lepas. Baik. Jadi nafsu amarah itu lepas nafsu amarah, nafsu lawamah menyesal. Nafsu lawamah pun masih kritis. Kenapa? Karena tadi penyesalan itu. Dan manusia ketika lawamah itu di akhirat itu baru ngomong yakin ya Allah balikin aku ke dunia aku mau berbuat baik. Nah Allah ngasih tahu kata Allah walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha. Sebenarnya Allah memberikan petunjuk kepada setiap manusia. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah tetap ucapanku la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Telah tetap ucapanku bahwa neraka jahanam ini akan aku isi dengan jin dan manusia. Siapa yang penghuninya di situ? Paduku bimana situ. Mereka orang-orang yang lupa kepada kepada hari karena mereka lupa di dunia untuk berjumpa denganku di sini, maka inna aku melupakan. Penting ingat kepada Allah itu dalam hidup di dunia ini. Kenapa kalau lupa kita maka Allah mengatakan inna nasina, aku pun lupa sama kamu. Lupa kita di dunia ini kepada Allah maka dipantu menjadi la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi. Tempat kembali kita itu pastilah neraka jahanam. Disebabkan karena dan mereka yang lupa kepada Allah menghuni neraka jahanam itu. Paduku bima nasitum liqa yaumikum hada inna nasinakum paduku adabal kulli bima kuntum ta'malun. Mereka akan langgeng di dalam neraka jahanam itu disebabkan karena perbuatan mereka di muka bumi. Maka dalam surah misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28 misalnya dijelaskan alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman kalbu mereka tenang disebabkan karena berzikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Lawan dari zikir itu goflah, lalai, lupa. Maka dilatih dalam thariqah itu pertama zikir lisan. Tapi ketika zikir lisan kita ucapkan ada barrier penghalang di situ. Apa itu? Jiwa kita mungkin sedang amarah, mungkin menyesal, mungkin mulhimah. Jadi setelah lawama mulhimah. Nah, untuk sampai kepada tingkat mutmainnah, tatmainul qulub, harus dibuka lapisan mulhimah itu. Jiwa yang mulhimah yang mendapat ilham, tapi nggak dieksekusi, itu mulhimah itu. Kebaikan sih nyambung, kebaikan sih muncul, tapi nggak pernah dieksekusi. Nah, untuk supaya mulhimahnya lepas jadi mutmainnah, maka ilham-ilham yang baik. Aduh pengen zikir ya, langsung zikir Pak, jangan dinanti-nantikan, langsung zikir. Bahkan dalam kopi itu kalau lupa langsung ingatkan, lupa ingat Allah, 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 Allah. Lupa menyebut itu langsung sambung Allah, Allah. Nah, supaya mutmainnah. Begitu mutmainnah itu tadi tatmainul qulub, menenangkan kolbu. Barulah ketika zikir kita tenang, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
kolbu kita mulai respon. Karena memang Sirrul Asrar menjelaskan itu. Dari zikir lisan, masuk zikir nafs, baru masuk zikir kolbi. Setelah zikir kolbi, coba perhatikan di dalam Sirrul Asrar. Setelah zikir kolbi, zikir ruhi. Pindah di sini. Setelah zikir ruhi, zikir sirri. Setelah zikir sirri, zikir kopi. Setelah zikir kopi, masuk akwal kopi. Maka kemudian nanti zikir kolab. Ini kamilah kalau di sini sudah sempurna. Kita itu masih harus berikhtiar agar supaya kolbu kita berzikir. Syukur-syukur kalau sudah memiliki pengalaman kolbunya sudah hidup, sehingga digeser lagi ke zikir ruhi. Apa zikir ruhi itu? Dia menghidupkan sinyal ruh yang lain, yaitu ruh sultani. Dihidupkan ruh sultani pada zikir ruhi. Wah, itu kitabnya ada dalam kitab Tanwirul Qulub, penjelasan tentang itu lebih detail, lebih lengkap. Baik, kita lanjut lagi. Jadi garis edar di ruh jismani apa? Adalah kolbu. Lalu kemudian setelah kolbu ada ruang edar ruh rawani. Adapun ruang edar ruh rawani adalah kolbu. Maaf tadi ini langsung masuk kolbu tadi, ruh rawani. Penggalian potensinya adalah ilmu thariqah. Bentuk amalannya adalah sibuk dengan 4 asma Allah tingkat pertama. La ilaha illallah, Allah huwa al-haq. Nah, ini karena kalau kita bahas ini detail agak panjang, kita baca sarahnya saja dulu. Nanti diskusi kita selesai membaca ini. La ilaha illallah, Allah huwa al-haq. Dari 12 asma utama Allah tanpa suara dan huruf sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah. Katakanlah surah Allah dan surah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu suruh, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah mempunyai asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa asma Allah adalah sarana untuk menyibukkan diri dengan menyebutnya secara khusus. Itu yang disebut dengan wal ma'rifatu natijatu asma'it tauhid. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Dikatakan sedangkan makrifat adalah hasil dari memunajamahkan asma tauhid sebagaimana kata Rasulullah Allah orang yang menguasainya akan masuk surganya Allah. Beliau juga bersabda, belajarlah 1 huruf mengamalkan 1000 kali. Dikatakan baginda Nabi, ad-darsul harfun wa tikrarun alfun. Belajar 1 huruf, amalkan 1000 kali. Itu tadi zikir itu 1 kalimat tauhid, maka kita harus mengamalkannya ribuan kali. Alfa itu dalam pengertian bukan ribu, artinya banyak, itu tidak. Maka kalau ada yang menafsirkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, menafsirkan 1000 bulan itu alfi syahrin. 1000 bulan menjadi dibagi 12, sekitar 80 tahun. Oh, itu balagohnya kurang itu. Alfun di situ, alfi syahrin di situ maknanya adalah lebih baik dari itu, hitungannya itu banyak lah, kira-kira begitu, bukan hanya 1000 gitu. Bagi Allah itu perkaliannya nggak terbatas, tidak terbatas. Yang disebut, makanya ketika
ketika kita harus belajar satu huruf mengulangnya ribuan kali, itu alfun itu maknanya harus banyak, lebih dari 1000. Yang dimaksud dengan ihfa atau menghitung asmaul husna pada hadis di atas adalah menerapkan substansi al asmaul husna ke dalam diri dan berakhlak sesuai dengan akhlak yang terkandung dalam asma. 12 asma Allah yang disebut di atas merupakan sumber dari seluruh asma Allah. Jumlah yang 12 itu sesuai dengan jumlah huruf dalam kalimat la ilaha illallah. Maka kenapa? Tadi menyangkut keseluruhan asma. Kita dalam tarekat Qadiriyah Naksabandia, asma itulah yang mewakili keseluruhan asma Allah. Mungkin saya tidak ingin membahas ini lebih dalam, pertama karena memang belum sampai kepada pengalaman, baru pengalaman kolbu saja. Jadi mohon izin saya skip dulu karena memang kalau kita sudah memiliki pengalaman, belum mengalami, tapi insya Allah punya keinginan untuk mengamalkan. Sekarang baru tahap menyelesaikan amarah saja. Oh, udah dikira 100.000 kali aja udah berkali-kali nggak tuntas itu. Itu dikerjakan habis sebelum subuh jam 3. Selesai jam 2 itu kadang nggak nyampe 100.000. Itu hari semangat sekali. Dan harus ini sore sholat 5 waktu. Ada yang biar tidak terlalu panas. Baik, kita lanjut. Ini hanya membaca saja. Kita skip yang pembahasan yang dalam karena tadi kita hanya membahas bacaannya saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan qalbi pada al-mu'min saat bermesraan, khususiyah atau kondisi ketika hati merasakan nikmatnya beribadah. Allah menumbuhkan dalam qalbu pohon tauhid yang akannya terpancar di 7 lapis bumi hingga yang paling dasar, sedangkan cabang yang bergerak. Ini ada dalam surah Ibrahim ayat ke-24, di mana Allah berfirman, kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Jadi pemisalan pohon yang baik adalah pohon yang akarnya menancap ke bumi dan daun-daunnya atau cabangnya ke langit setiap musim berbuah. Nah, di awal-awal Sirul Asro kan dijelaskan kata syariat kastajar. Syariat itu seperti pohon. Katakan ini mengulang lagi. Syariat itu seperti pohon. Buat toriko itu absoluma, dan toriko itu cabang-cabangnya, cabang-cabang toriko. Ini hadis Nabi. Syariat itu pohon, toriko itu cabang. Baru kemudian wal ma'rifatu aurofuha. Ini ma'rifatu aurofuha, daunnya. Lalu kemudian bagaimana hakikatnya? Hakikatu asmaruha. Jadi pohon yang baik, cabangnya akan banyak dan menjulang, akan daunnya pun rindang, maka seluruh proses akan menghasilkan hakikat. Nah, hakikat ini dalam bab kedua kan dijelaskan sebagai manusia yang ruhani. Jadi manusia ruhani itu hasil dari proses torikoh, hasil dari proses tarikat, torikoh dan makrifat yang benar. Kita menghasilkan manusia ruhani. Kita ini manusia jismani nih, ketika melaksanakan ibadah dengan baik, bertorikoh, kemudian mencapai makrifat. Makrifat itu kenal. Maka kalau sudah itu diproses secara mulajamah, terus menerus kontinu, menghasilkan manusia yang ruhani. Jadi
manusia rohani itu sudah bersih dari unsur-unsur ujub-riyah, takabur, sombong, udah jauh sekali. Bahkan dia ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya sempurna. Nah, hari ini gambaran agama ini hanya dipertontonkan halal haram saja. Jadi keindahannya nggak kelihatan. Ini bid'ah, ini wah, akhirnya nggak kelihatan keindahannya. Agama itu harus indah. Ada pohon, ada cabang, ada daun, nampak. Perintah larangan background, Pak. Jadi background perintah larangan itu background. Kira-kira gitu. Tapi kalau perintah larangan dikedepankan, nutup ikhtiar manusia. Manusia itu penuh dengan kesalahan. Kita ini banyak dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kita bersyukur karena memiliki Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sehingga ketaatan kita kepada Allah itu harus menjadikan keindahan dalam kehidupan. Sehingga tergambar seperti itu. Jangan juga misalnya syariat aja dia, ya syariat aja, pohon aja jadi gini aja. Atau yang lebih parah lagi, syariatnya nggak ada, toriko aja dijual. Toriko ya cabangnya doang ya, nempel di mana. Maka toriko yang tidak punya pohon, tidak punya syariat, toriko yang nggak akan tumbuh. Artinya bertorikoh pun sebenarnya merupakan jalan untuk mencapai makrifat, untuk dapat daun. Bertorikoh. Jadi semuanya harus dikerjakan dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian perjalanan ruang edar setelah ruang edar ruhrawani yang ada di kalbu. Kemudian ruang edar ruh yang disebut dengan ruh sultan. Adapun tempat ruh sultan adalah fuad. Fuad itu mata hati, inti dari kalbu tadi. Penggalian potensinya adalah makrifat. Bentuk amalannya adalah dengan mendisiplinkan diri pada 4 asma Allah, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahar, Al-Wahhab, dengan menggunakan lisan qalbu. Lisan qalbu yang sudah dihidupkan, artinya ruh rawaninya sudah hidup, sehingga beban itu dikasih kepada ruh qalbunya, lisan qalbunya. Nabi bersabda, ilmu ada 2 macam. Al-ilmu iman, ilmu bil lisan, wa dzalika hujjatullah ta'ala ala ibni Adam, wa ilmu bil jinan, wa dzalika ilmu nafi'. Ilmu ada 2 macam. Pertama, ilmu lisan itu adalah hujah Allah bagi makhluk. Kedua, ilmu qalbu itu adalah ilmu di anna aktsara manafi'il ilmi fi hadhihi dairah. Ilmu qalbu tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat karena kebanyakan ilmu yang bermanfaat bersumber dari qalbu. Misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil Qur'ana dhafran wa batnan wa li batnihi batnan ila sab'at al-ardh. Sesungguhnya Al-Quran mempunyai 2 bagian, dan batinnya masih ada dan sabda baginda Nabi. Karena selama ini banyak orang menafsirkan Al-Quran hanya lafaznya saja. Itu berbahaya. Karena inna lil Qur'ana dhafran wa batnan. Quran itu dohir dan batin. Batinnya Quran lapisannya banyak. Contoh, yang menafsirkan, yang hanya menafsirkan lafaznya saja, misalnya surat Al-Maidah ayat ke-15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, misalnya. Ada tafsir Al-Muyassar itu menafsirkan telah datang, qad ja'akum minallahi nurun, dari sisi Allah cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Dia langsung menafsirkannya, nurun minallahi nurun wa kitabun mubin huwal Qur'anul Karim, itu adalah Al-Qur'an.
Sehingga ditutup makna minallahi nurun itu. Sementara dalam tafsir Jalalain dikatakan dibagi dua karena ada wawu atop di situ. Qad ja'akum minallahi nurun huwan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minallahi nurun, cahaya dari Allah. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Tafsir Jalalain. Wa kitabum mubin wal Qur'anul Karim, baru Quran Al-Karim. Karena ada tadi wawu atop, ini Nabi dan Quran Karim. Lalu kemudian tafsir Jalalain dibahas di Hasyiah oleh Imam Ashawi. Dikatakan cahaya huwan Nabi itu, cahaya itu adalah cahaya yang terbit dalam kolbu, berupa motivasi, berupa pancaran hidayah, petunjuk. Kira-kira begitu ditafsirkan oleh Sawi tentang minallahi nurun. Lebih dalam lagi, ketika saya menggali kalimat nurun, hanya satu-satunya dalam Al-Quran kalimat nurun, hanya satu. Maka semakin menguatkan bahwa nurun di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Satu Pak kali boleh dibuka itu Quran. Memang ada 119 bentuk kata dari nun waw ro. Nuron, nuroni ada. Tapi hanya satu kalimat nurun di surat Al-Maidah ayat 15. Itu menunjukkan bahwa bahas Quran ngeri. Ada lagi orang yang cuma menafsirkan misalnya innallaha 'alal arsy istawa, sungguhnya Allah ada di atas aras. Kalau cuma menafsirkan lapan segitu berbahaya, kan menyimpang. Kenapa? Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang keberadaan yang Maha Kuasa itu. Misalnya wasjud waqtarib dalam surah Al-Alaq. Sujud, dekatkan dirimu kepada Allah. Berarti dekat kepada Allah ketika sujud, bukan Allah di atas. Sujud pun dekat. Atau pada ayat yang lain, misalnya dalam surat Qaf misalnya. Pada khalaqnal insana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku dekat kepada manusia itu bahkan lebih dekat. Atau ada lagi wa huwa ma'akum aina ma'akum, di mana saja engkau berada maka Allah ada. Oleh karena itu menafsirkan Quran jangan sekedar lafaz. Nah, Nabi mengingatkan innal Qur'ana dohron wabas dan apalagi menafsirkan manusia. Manusia ini dua mati. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengingatkan begini, engkau bisa ditampung oleh alam ini, jasad pun bisa ditampung oleh alam ini, tapi ruhanimu tak tertampung oleh alam ini. Dan begitu Ibnu Athaillah As-Sakandari menafsirkan ruhani. Maka kita nih yang orang-orang yang sudah berkualitas sudah memahami alam-alam kolbu, alam-alam, jangan tangguh punya planning itu, jangan sekedar dunia saya akhirat sampai. Tapi kuncinya di sini, dunia ini harus kita berani membuka sampai kepada alam-alam, harus berani dan harus punya kekuatan. Setiap pemahaman yang lebih batin berarti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, karena batin ini adalah sumber atau pusat pokok segala hal. Wahadil asma bimanzilatis nata asrata ain, fanfajarat min husnata asrata ain min ba'asa Musa alaihi salatu wassalam, kama qala Allah ta'ala wa idistasqa Musa li qaumi faqulna idrib bi'asrakal hajar fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Di Nabi Musa alaihi salam ini kalau dilihat asma yang 12 ini dalam surah As dikatakan la ilaha illallah Allahu al-haq al-hayyu al-qayyum al-qahhar al-wahhab al-fatah al-wahid al-ahad as-samad. Dilihat dari jumlahnya seperti halnya 12 mata air yang mengalir dari pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 60.
Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dan dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku kaum itu telah mengetahui tempat ini. Sesuai dengan perumpamaan ini, maka inilah ilmu lahir itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Adapun ilmu batin seperti air dari mata air asli. Jadi, ia lebih banyak manfaat daripada air hujan dan airnya tidak akan pernah habis. Jika dengan air hujan Allah mengeluarkan biji-bijian dari bumi apaki sebagai makanan utama hewan-hewan yang mengandalkan hewan, maka Allah dengan mata air asli mengeluarkan biji-bijian dari bumi antik yang merupakan makanan ruh. Jadi kalau kita berpuasa itu akan menghasilkan mata air yang akan membuat ruhaniah kita segar. Kalau tak berpuasa, ya berpuasa air. Kalau puasa, Nabi bersabda, orang-orang yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari akan tinggi sumber-sumber dari sorga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kesempatan bulan Ramadan ini. 30 hari bulan suci Ramadan tambah 10 hari. Bukan awalnya. Amin saja. Itu insya Allah menghasilkan air positif kalau dalam bulan. Adapun keuntungan dari penggalian potensi plutoni adalah melihat tampilan Jamalullah. Plutoni kalau digali di inti kolbu, di fuad, maka nampak keindahan Jamalullah, keindahan Allah. Bagi orang yang mampu mengolah ruh sultani di akhirat adalah hujan nabil di tahap ini katanya, manusia sudah sampai pada tujuan. Jika manusia telah sampai pada tujuannya, akal tidak akan mampu menggambarkan pola tidak akan membayangkan tidak mampu membicarakan dan memberitakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, bila kabar seperti ini sampai kepada para ulama, mereka harus memiliki keinginan untuk mencapai hakikat kebenaran. Ini kebebasan dan itu adalah jadi diharapkan para ulama tidak menentang dan mengingkari makom-makom yang beliau berharap penjelasan tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan dapat diikuti kalau kolbu kita menghadap. Tapi kalau dari awal sudah tak ada itu ilmu syariat pembagiannya, tak ada itu ilmu thariqah pembagiannya, tak ada itu ilmu ma'rifah, tak ada itu ilmu berarti nggak akan ada pembahasan karena dia tak percaya. Salah satu yang menutupi perjalanan manusia yaitu tadi kesombongan. Kalau pengetahuannya saja sudah dia tutup, maka perjalanannya akan ada. Kalau ilmunya sudah tidak dia yakini, maka dia akan belajar. Oleh karena itu penting bagi siapa saja terutama ada nggak kalimat Thariq? Kalimat Thariq ada 13. Makrifat banyak dan dalam hakikat belum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma sholli ala